Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film terbaru 2023, yaitu Meg 2 The Trance. Film ini mengisahkan perjuangan John dalam melawan Megalodon yang kembali muncul ke permukaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana 65 juta tahun lalu, di mana para dinosaurus kecil sedang asik memakan bangkai. Kita sebut saja namanya Mas Bro. Tidak lama kemudian, datanglah T-Rex dari belakang untuk menyantap mereka. Dengan kelincahannya, kelompok Mas Bro berlari dan menyelam ke dalam lautan, sehingga T-Rex gagal untuk makan siang. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba rombongan Mas Bro balik lagi ke daratan dengan sangat ketakutan. T-Rex yang bingung, lantas tak peduli, dan sangat asik menyantap Mas Bro yang berhasil ia tangkap. Tiba-tiba dari belakang, ternyata ada nenek moyang Megalodon yang sangat besar, langsung menyantap T-Rex yang malang itu. Lalu scene melompat ke masa sekarang, 5 tahun setelah John berhasil mengalahkan Megalodon yang naik ke permukaan. Di sini kita diperlihatkan dengan John yang sedang fitness untuk melatih kebugarannya. Tak lama kemudian, ia pun didatangi oleh seseorang untuk meminta bantuan John menyelidiki lautan Palung Mariana yang mulai tercemar. Singkat cerita, kini John sudah berada di dalam kontainer untuk menyelinap. Dirasa sudah tiba di lautan Filipina, John segera membuka kontainer itu menggunakan alat canggih miliknya. Setelah berhasil keluar, John langsung menjelajahi kapal itu untuk menyelidiki apa yang ada di sini. Benar saja, ternyata kapal ini mengangkut bahan kimia yang sangat berbahaya. Tidak hanya itu, ternyata semua bahan kimia tersebut dibuang ke lautan dekat dengan Palung Mariana, sehingga menyebabkan air laut menjadi tercemar. Dengan diam-diam, John memfoto perbuatan mereka untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah itu John masuk ke dalam salah satu ruangan untuk memfoto bukti berupa catatan. Namun dengan tidak terduga, di sana ternyata ada burung kakatua yang langsung berteriak meminta pertolongan. Atas perbuatan si burung, kini John ketahuan oleh seluruh kru kapal, yang membuat John tak ada pilihan lain selain melawan mereka semua. Sambil berlari, John satu persatu melumpuhkan mereka dengan ilmu bela dirinya. Tak cukup dengan itu, John pun memanggil kodamnya untuk mengimbangi mereka semua. Setelah ia terkepung tak bisa kemana-mana lagi, John akhirnya memutuskan untuk terjun bebas ke dalam lautan. Tak lama kemudian, datang pesawat yang ternyata dikendarai oleh temannya John, yaitu Meg. Dengan cepat Meg mengangkut John, lalu segera pergi dari sana untuk balik ke markas. Setibanya di markas, John langsung memberikan memory card yang berisi foto kejahatan di kapal sebelumnya. Lalu scene berpindah ke salah satu markas penelitian bawah air di negara Cina, yang mana kita diperkenalkan dengan anaknya Dr. Zeng, dia bernama Ji Uming. Kita sebut saja namanya Jiming, mengingat jika Dr. Zeng sudah tewas, lantas ialah yang meneruskan perjuangan ayahnya untuk meneliti lautan dalam. Di sini, Jiming sedang mencoba baju besi yang mempunyai tenaga sangat kuat, sampai-sampai bisa menghancurkan batu seberat 200 kilo. Tak lama kemudian, ia pun ditemui olei Mei Ying yang kini sudah beranjak remaja. Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk menghadiri acara ulang tahun perusahaan milik almarhum Dr. Zeng yang ke-10 tahun. Di sana, terlihat jika Mei Ying sangat akrab dengan John, dan sudah ia anggap sebagai ayah, mengingat jika dahulu nyawanya pernah diselamatkan oleh John. Jiming pun naik ke atas panggung untuk menyampaikan pidatonya. Di sana Jiming berterima kasih kepada para tamu dan investor yang bersedia hadir di acara ini. Jiming juga berkata, jika acara ini sekalian untuk mengenang almarhum sang ayah dan saudara perempuannya, yang ternyata, Suyin ibunya Mei Ying telah tewas hampir 2 tahun lalu. Ia pun menyampaikan mengapa meneruskan lembaga penelitian milik ayahnya ini, karena ia ingin kenangan sang ayah dan Suyin terus ada. Maka dari itu, di hari anniversary yang ke-10 ini, ia menunjukkan kepada para tamu salah satu Megalodon di penangkaran ini. Jiming menyampaikan, jika mereka berhasil menangkap Megalodon ini tepat 5 tahun lalu, karena memiliki luka yang sangat banyak, mengingat si Megalodon hampir mati. Lantas mereka membawa untuk menelitinya, dan ia pun diberi nama Haiki. Sebagai penutup, ia pun menunjukkan jika John lah sebagai orang satu-satunya yang pernah mengalahkan Megalodon. Mendengar hal itu, lantas semua orang dan wartawan meminta John untuk berfoto bersama. Keesokan harinya,
Jiming nekat melompat ke kolam penangkaran Megalodon untuk mengetes alat canggihnya. Melihat hal gila itu, lantas John dan Mei Ying pun diberitahu oleh karyawan lainnya. Mendengar itu, dengan cepat Mei Ying dan John menyuruh Jiming untuk segera naik, dan mengurungkan niat gilanya itu. Jiming yang ngeyel, datanglah Haiki dari belakang, dan siap menelannya hidup-hidup. Benar saja, Jiming yang menekan tombol di kostumnya, berhasil membuat Haiki kabur menjauhinya. Namun tak lama kemudian, DJ curiga melihat Haiki yang putar balik lagi dengan kecepatan penuh untuk memangsa Jiming. Melihat jika Jiming seperti panik, lantas membuat semua orang yang ada di sana menjadi ketakutan, dan tiba-tiba, di saat semua orang mengira jika Jiming telah ditelan, tiba-tiba ia muncul membuka pintu, hingga membuat Mei Ying menjadi lega, dan langsung memeluk sang paman. Setelah itu mereka pergi ke Manawan, tempat penelitian bawah laut yang dekat dengan Palung Mariana. Di sana, mereka ingin meneliti lautan lebih jauh lagi, untuk mencari spesies hewan lain. Malam harinya, pada saat orang-orang tidak ada di penangkaran, tiba-tiba Haiki mengamuk menjebol kandangnya. Setelah bebas, ia dengan cepat berenang ke dalam lautan untuk mencari mangsa. Keesokan paginya, John bersama yang lain langsung bergegas menuju dasar Palung Mariana dengan menggunakan 2 kapal penjelajah, sedangkan Mac dan DJ bertugas mengawasi monitor dari atas. Mereka yang melihat ada yang aneh dari kapal John, lantas dibuat terkejut ada Mei Ying yang menyelinap untuk ikut menjelajahi dasar lautan. Tak ada pilihan, John pun langsung mengenakan sabuk pengaman Mei Ying. Pada saat bersamaan, datang Megalodon lainnya yang lebih kecil menuju ke arah mereka. Dengan cepat, John bersama yang lainnya memacu gas kapal memasuki tekanan udara pembatas dasar Palung Mariana. Setelah berhasil menembus tekanan udara, John bersama rekan-rekan yang lain langsung menyusuri dasar palung lebih luas lagi. Di sana mereka terpukau, mengingat jika suasananya sangatlah indah. Namun setelah melihat monitor, mereka terkejut mengetahui ada 3 ekor Megalodon di dekat mereka. Tidak itu saja, mereka tambah syok melihat ada semacam pangkalan di sana. Begitupun sebaliknya, para penjahat yang berada di dalam pangkalan itu juga panik. Tak mau bisnis ilegal mereka diketahui publik, lantas salah satu dari mereka meledakkan bom untuk membunuh John dan rekan-rekan. Melihat itu, John dan tim segera kabur sebelum ledakannya menyapu mereka. Atas ledakan yang sangat besar itu, tim monitor mengabarkan jika pelindung lapisan Palung Mariana bocor, sehingga sangat rentan mamalia di dasar palung ikut naik dari jalan kebocoran. Bukan tidak mungkin, jika para Megalodon akan ikut keluar dari sana. Melihat kapal John dan yang lainnya hilang kontak, membuat Mac menjadi panik, dan memerintahkan bawahannya Jess untuk menyiapkan tim penyelamat. Baru saja hendak pergi, Jess mengabari Mac kembali. Di sana ia berkata jika kapal penyelamat rusak, dan diyakini disabotase oleh seseorang. Balik lagi ke John yang ternyata masih hidup, dan mencoba menyadarkan Mei Ying. Setelah sadar, Mei Ying sangat syok menanyakan kabar sang paman. Dengan tenang, John berkata jika Mei Ying tidak usah panik, ia yakin jika Jiming juga pasti selamat. Dengan mencoba segala cara, akhirnya Mac berhasil kembali mendapatkan sinyal dengan John dan tim. Di sana, Mac berkata jika John dan yang lain harus segera mencari cara untuk naik, mengingat jika kapal penjemputan disabotase oleh seseorang. Tidak itu saja, oksigen di kapal John dan tim juga berkurang dengan cepat, karena tabungnya mengalami kebocoran. Mendengar berita buruk itu, lantas John mengajak yang lainnya untuk kembali ke pangkalan yang mereka temukan tadi. Dengan menggunakan kostum canggih milik Jiming, mereka langsung keluar dari kapal dan berjalan perlahan menyusuri dasar lautan menuju pangkalan tadi. Secara perlahan, John bersama rekan-rekan berjalan melewati keindahan di sana. Melihat ada spesies hewan-hewan unik, membuat mereka terpukau karena bisa melihat hewan-hewan baru. Sedangkan di atas, Mac memerintahkan DJ dan Jess untuk menarik semua rekaman CCTV di sana untuk mengetahui siapa pelaku penyabotase kapal. Balik lagi ke kelompok John yang kini masih dalam perjalanan. Salah satu dari mereka yang berada di belakang tiba-tiba mendapat serangan dari makhluk misterius. Melihat itu, membuat sebagian dari mereka menjadi panik dengan apa yang terjadi.
Sedangkan penjahat yang melakukan pengeboman untuk membunuh kelompok John, kita sebut saja si Kumis, dihubungi dan diberitahu oleh rekannya yang bernama Keating. Jika saat ini kelompok John masih hidup, dan kini menuju ke pangkalan mereka, Keating memerintahkan si Kumis untuk mencegat kelompok John. Jika tidak, maka bisnis gelap mereka akan ketahuan. Kemudian Mac ditemui DJ. DJ menjelaskan jika seluruh rekaman di markas sudah rusak oleh musuh dalam selimut. Balik lagi ke kelompok John yang saat ini hampir tiba di pangkalan. Pada saat itu pula, datang spesies hewan unik yang menyerang mereka dengan membabi buta. Melihat jika Mei Ying dibawa, Jiming langsung menyalakan flare putih untuk mengusir mereka. Namun sialnya, cahaya itu juga mengundang kelompok Megalodon ke arah mereka. Dengan sigap, John mengambil dan menembakkan flare itu ke atas, hingga membuat si Megalodon terkecoh memangsa besi. Dengan cepat, mereka berlari untuk memasuki pangkalan itu. Setelah berhasil selamat dari serangan Megalodon, mereka sangat sedih melihat jika banyak teman-teman yang tewas. Tak mau larut dalam kesedihan, John segera mengajak mereka untuk menyusuri pangkalan ini. Dengan menggunakan senjata, John memeriksa seluruh bagian ruangan. Menyadari jika pangkalan ini sudah kosong, lantas mereka langsung menggeledah tempat itu. Tak lama mencari, mereka pun menemukan benda yang sangat berharga yang ditambang di tempat ini, yaitu logam tanah, yang diperkirakan bisa dibeli triliunan dolar. Tak lama kemudian, ada panggilan masuk dari markas Manawan yang mengatakan jika ada musuh dalam selimut, mengingat jika tersangka yang melakukan sabotase mengetahui seluk-beluk markas. Mendengar itu, dengan cepat John dan rekan-rekan menyusuri pangkalan ini mencari kapal selam untuk jalan keluar. Dan setelah berhasil masuk ke salah satu ruangan komunikasi, tiba-tiba monitor menyala, dan muncul Jess yang berkata jika ialah orang di balik semua ini. Di sana Jess mengajak John dan yang lainnya untuk bekerja sama menambang logam tanah, karena uangnya sangat banyak. Dengan tegas John menolak, dan ia akan balas dendam karena ulah Jess banyak rekan-rekan yang lain tewas. Mendengar penolakan itu membuat Jess marah, dan langsung melepaskan pot penyelamat agar John dan yang lainnya terjebak di pangkalan ini sampai mati. Geram dengan pengkhianatan Jess, Jiming sangat marah, dan mengutuk Jess agar mati disambar Megalodon. Melihat jika air akan menenggelamkan mereka, akhirnya John nekat keluar dari sana untuk mencari apapun yang bisa mereka gunakan naik ke daratan. Tak lama berenang mencari sesuatu, John akhirnya berhasil masuk ke dalam pabrik yang menambang logam tanah di sana. Benar saja, ternyata di dalamnya ada si Kumis yang meledakkan bom sebelumnya. Melihat John yang sudah lemas, si Kumis hendak membunuh John. Namun berkat kehebatannya, John berhasil memberikan perlawanan walaupun dengan kondisi lemas. Untuk mengimbangi si Kumis yang menggunakan pisau, John melemparkan apa saja yang ada di sana, hingga membuat si Kumis tergolek pingsan. Menyadari jika Mei Ying dan yang lainnya akan tenggelam, dengan cepat John mengotak-atik komputer di sana untuk membuang air. Beruntung, di sana John berhasil menyelamatkan rekan-rekan sebelum mereka kelelep air. Di markas Manawan, Mac dan DJ telah mengetahui jika Jess lah pelaku sabotase, dan bisa dipastikan jika ialah musuh dalam selimut. Dari luar, ternyata ada Jess bersama kelompoknya menuju markas Manawan untuk mengambil alih markas. Sedangkan kelompok John, kini berhasil menemukan satu pot penyelamat milik si Kumis. Dengan cepat, mereka segera pergi dari sana, karena para Megalodon sudah mengamuk menyerang tempat itu. Setelah berhasil menembus pembatas Palung Mariana, mereka khawatir melihat pembatasnya terbuka akibat ledakan sebelumnya. Dan apabila itu tidak tertutup, dikhawatirkan para Megalodon akan ikut keluar dari sini. Benar saja, tanpa diketahui oleh mereka, salah satu giant octopus ikut keluar dari sana menuju permukaan. Ditambah lagi ada si Kumis yang mengentol secara diam-diam. Setibanya di markas Manawan, Jess bersama rekannya mencoba memaksa Mac dan DJ untuk membuka pintu. Jika tidak, maka mereka akan dibunuh. Dengan menggunakan alat setrum dan semprotan cabai, Mac dan DJ membuka dan melawan mereka semua. Pada saat itu pula,
John bersama rekan-rekan sudah tiba di permukaan. Melihat ada banyak penyusup di sana, mereka mengendap-endap untuk melumpuhkan kelompok Jess. Sedangkan Mac dan DJ, kini terus memberikan perlawanan yang epik, hingga membuat para musuh menjadi kewalahan. Namun walaupun begitu, pada akhirnya mereka berdua harus tertangkap, karena ditodong dengan senjata dari berbagai sudut. Melihat itu, dengan cepat John dan Jiming menolong mereka dengan menyergap secara diam-diam. Si kumis yang juga berhasil naik, langsung menemui Jess, dan mengatakan jika John dan yang lainnya berhasil selamat, dan saat ini sedang berada di sini. Mendengar hal itu, lantas Jess pun memerintahkan para bawahannya untuk mencari dan membunuh kelompok John. Mei Ying yang berada di luar, dibuat terkejut melihat ada 3 megalodon yang ikut keluar dari palung Mariana, dan menuju ke arah mereka. Jess yang berbicara dengan Keating lewat telepon, tidak sadar jika di belakangnya sudah ada megalodon yang akan mencaploknya. Dengan cepat, John bersama rekan-rekan segera kabur dari sana dengan menggunakan gayung agar tidak memancing megalodon. Tak ingin kelompok John kabur begitu saja, lantas sebagian anak buah Jess mengejarnya dengan menggunakan mesin. Melihat itu, si kumis segera menyuruh mereka untuk kembali, karena di sana ada megalodon yang berkeliaran. Dan pada saat John akan ditembak, dari bawah sang megalodon mendahului menelan mereka. Menyadari jika pasti ada banyak makhluk palung Mariana yang keluar dari dasar laut, John dan rekan-rekan memutuskan untuk segera pergi menuju Fun Island, karena di sana ada banyak wisatawan yang sedang liburan. Sedangkan kelompok si kumis yang sudah tiba terlebih dahulu, langsung menyebar untuk menghabisi kelompok John. Pada saat itu pula, ternyata para megalodon juga sedang menuju ke Fun Island. Dengan tidak terduga, anak buah si kumis tiba-tiba disergap oleh makhluk misterius, yang ternyata dia adalah Mas Bro. Mereka yang terkejut melihat itu, langsung menembaki kawanan Mas Bro secara acak, hingga membuat semua wisatawan menjadi panik masuk ke dalam air. Melihat itu, lantas John dan rekan-rekan melarangnya, karena dikhawatirkan akan ada megalodon yang datang. Benar saja, para kawanan megalodon sudah tiba, dan langsung menyerang dan menelani para wisatawan yang keras kepala. Keating yang hendak kabur, dibuat terkejut karena para anak buahnya telah tewas. Dan pada saat ia menyiapkan senjata, dari belakang ada Mas Bro yang menyergap dan menyeretnya untuk dijadikan santapan. John yang telah geram dengan para megalodon yang semakin melunjak, memutuskan untuk melawan mereka dengan menggunakan tombak Moskov. Benar saja, ternyata rombongan megalodon itu dipimpin oleh Haiki, megalodon yang dikurung di penangkaran sebelumnya. Melihat Haiki yang terus mengejarnya, John memacu gas menggiring mereka menuju ke tengah lautan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Sedangkan di Fun Island, terlihat jika rekan-rekan John terpojok dan ditodong di dalam ruangan. Dengan kecerdikannya, Jiming membuka pintu tralis, yang membuat para penjahat itu habis disergap oleh pasukan Mas Bro. Balik lagi ke John yang kini berhadapan 1 lawan 1 dengan megalodon. Pada saat hampir dekat, ia langsung melemparkan tombak Moskov, yang membuat megalodon itu lari kesakitan. Di lemparan kedua, John berhasil membunuh salah satu dari mereka, yang membuat Haiki marah besar. Balik lagi ke Jiming dan Mac yang ingin pergi dengan helikopter. Melihat ada salah satu Mas Bro di sana, mereka memancingnya agar pergi menjauhi helikopter. Setelah Mac berhasil mengambil alih, dan Jiming pun juga berhasil membunuh si Mas Bro, ia langsung bergegas lari ke helikopter, mengingat jika ada banyak Mas Bro lainnya yang menuju ke arah mereka. Namun di saat hendak pergi, Jiming terjatuh yang membuatnya panik menyiramkan bensin ke arah Mas Bro. Dengan kecerdikannya, Mac menembakkan flare hingga membuat rombongan Mas Bro itu terbakar. Masalah semakin runyam, pada saat Giant Octopus ikut muncul memangsa para turis yang menonton pertarungan John melawan Megalodon. Melihat itu, dengan cepat Mac dan Jiming menuju ke sana untuk menjemput Mei Ying. Sedangkan John yang siap akan menombak Haiki, tiba-tiba digagalkan oleh si kumis yang menembakinya untuk dibunuh. Melihat Mei Ying dalam masalah, John mencoba menyelamatkannya sembari menghindari tembakan si kumis. Mei Ying yang mencoba menggapai tangan sang paman, malah tak sampai,
dan malah helikopter merekalah yang ditangkap oleh Giant Octopus. Jiming berhasil melompat menyelamatkan diri, namun sayangnya Meg tak sempat, dan tercebur ke laut bersama helikopter. Melihat Mei Ying ditangkap, dengan cepat Jiming menyelamatkannya dengan menusuk tentakelnya menggunakan payung. John yang juga ingin menyelamatkan Mei Ying, disergap oleh Haiki dari bawah. Dengan kemarahannya, Haiki menggigit-gigit jembatan untuk memangsa John. Beruntung, di sana Haiki terjerat rantai besar, yang membuat John mempunyai kesempatan untuk kabur. Melihat itu, si kumis langsung turun ke jembatan untuk menembaki John secara acak. Dengan kecerdikannya, John menusuk betisnya dengan kayu, lalu menghajar si kumis dengan mudah. Melihat Haiki yang akan tiba, John langsung menerjang si kumis, hingga membuatnya dicaplok oleh Haiki. Sedangkan Jiming, kini ia ditangkap oleh Giant Octopus, dan ia meminta Mei Ying melemparkan bom rakitannya. Di dalam air, ia langsung melukai, dan menusukkan bom itu ke Giant Octopus, hingga membuatnya terluka parah. Akibatnya, di sini salah satu Megalodon langsung datang menggigit si Giant Octopus, hingga terjadilah pertarungan yang sengit. Singkat cerita, Megalodon berhasil menang, dan si Giant Octopus pun berakhir menjadi santapan. Melihat Meg yang terjebak di dalam bangkai helikopter, Jiming dan John pun segera berenang ke sana untuk menyelamatkannya. Melihat Haiki yang menuju ke arah Jiming dan Meg, John segera naik ke pulau kecil untuk menarik perhatiannya dengan menggunakan bekas baling-baling helikopter. Benar saja, John berhasil mengalihkannya, dan bersiap-siap dengan serangan Haiki. Pada saatnya tiba, John langsung mengangkat baling-baling, hingga membuat Haiki tewas tertusuk sampai tembus. Sedangkan DJ, membantai Mas Bro yang tersisa di sana. Pada saat hendak balik, mereka bertiga lagi-lagi akan diserang oleh salah satu Megalodon yang tersisa. Dengan menggunakan alat canggihnya, Jiming berhasil membuat si Megalodon menjadi tenang, dan segera pergi menjauhi Fun Island. Setelah semuanya berakhir, mereka pun bersantai di pinggir pantai sembari meneguk sebotol teh gelas, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Meg 2 The Trance, tahun 2023. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.